Penegakan hukum di Indonesia merupakan bagian yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan bagi seluruh masyarakat. Sistem hukum kita terdiri dari berbagai lembaga, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Semua lembaga ini memiliki peran masing-masing dalam memastikan hukum ditegakkan dengan benar dan adil. Namun, penegakan hukum di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, reformasi hukum menjadi agenda penting yang terus diperjuangkan oleh berbagai pihak. Indonesia saat ini. Ya, terkait kinerja penegakan hukum di Indonesia ya, menurut saya dibagi beberapa faktor. Yang pertama, faktor hukumnya. Nah, hukum di Indonesia itu menggunakan produk Belanda ya, sejarahnya ya. Seringkali tidak sesuai dengan perkembangannya zaman. Kadang tidak sesuai dengan pelanggaran hukum yang ada saat ini. Yang kedua, faktor masyarakatnya. Nah, seringkali masyarakat itu menyepelekan adanya hukum, seperti lalu lintas ya, lampu merah diterobos saja gitu, dan beberapa pelanggaran hukum itu diabaikan, dan pola pikir masyarakat seringkali rendah terhadap hukum sendiri. Jadi menurut saya kinerja penegakan hukum di Indonesia saat ini sebenarnya cukup bagus, namun terhalang dengan beberapa kinerja dari oknum-oknum tertentu yang dimana menyebabkan penegakan hukum di Indonesia menjadi kurang efektif dan efisien. Yang ketiga, faktor kebudayaan. Nah, kalau bicara faktor kebudayaan, masyarakat Indonesia sendiri, apakah mudah diatur gitu? Dalam budayanya apakah mudah diatur itu? Kadang seperti yang dijelaskan pada faktor masyarakatnya sendiri ya. Indonesia sendiri sangat rendah dan sangat masih kurang masif ya, kurang paham dalam halnya hukum ya. Menurut saya sangat belum efektif ya untuk menekan kejahatan, karena masalah penegakan hukum di Indonesia itu belum konsisten dan masih rentan ya terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Selain itu, proses hukum yang masih lambat, birokrasinya itu masih menghambat efektivitas hukumnya. Kemudian yang tidak kalah penting itu kenapa masih belum ya menekan kejahatannya ya. Dari bangku sekolah yang paling rendah yaitu SD, SMP ya. Pendidikan dan kesadaran hukum di masyarakat juga penting dalam memperkuat efek jera terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia. Kalau berbicara tentang hukum di Indonesia, menurut saya pribadi hukumnya sudah sangat bekerja, namun karena beberapa oknum yang menyebabkan hukum tersebut menjadi tidak berjalan seperti semestinya atau sebagai seharusnya. Sedangkan hukum di Indonesia sebenarnya sudah baik, namun ada beberapa yang perlu dibenahi. Menurut pendapat saya pribadi, hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah itu merupakan pernyataan yang benar, di mana contohnya seperti hakim memutus suatu perkara tanpa menimbang perkara-perkara itu seperti apa, atau bahkan hakim bisa memutus suatu perkara dengan berdasarkan putusan hakim sebelumnya tanpa mempertimbangkan kembali pihak-pihak yang ada di dalam perkara tersebut. Sehingga di Indonesia banyak sekali terjadi putusan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya, kalau kita bicara sistem hukum di Indonesia, itu mengadopsi beberapa sistem hukum di dunia. Salah satunya Anglo-Saxon. Ya, hakim memutuskan sebuah perkara itu berdasarkan dengan pendapat hakim terdahulunya. Nah, dari pertanyaan yang diajukan, menurut saya dari sisi hakim sendiri untuk memutuskan sebuah perkara itu kurang jeli.
kurang melihat pendapat hakim terdahulunya, dan juga kurang melihat bobot poin-poin poin-poin dari setiap pasal ya, setiap pasal dari dasar hukum yang ada di konstitusi kita. Itu kurang jeli ya. Kasusnya Nenek Mina itu kenapa kok lebih berat daripada pelanggaran korupsi? Seharusnya pelanggaran korupsi itu lebih berat dibandingkan kasusnya yang Nenek Mina, yang hanya kasus sepele lah gitu. Seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, dari situ itu kesalahan dinilai dari kecermatan hakim yang kurang lihai. Ya, kalau beberapa kasus misalnya dengan solusi demo ya, demo itu kurang efektif ya. Tapi kalau misalnya menurut pendapat saya ya, mungkin kalau dari perspektif mahasiswa ya, kita memberi istilahnya memperbaiki hukum itu sendiri, reformasi hukum sendiri pada pejabat atasan ya. Mungkin dari tingkat yang paling atas ya, pusat, pemerintahan daerah. Itu mungkin sangat sulit ya. Tapi kalau dari perspektif mahasiswa sendiri, kembali ke desa, bagaimana kita mereformasi hukum itu sendiri melalui kebijakan pemerintahan desa. Nah, kita bisa bersosialisasi dengan instansi desa setempat. Kita tanamkan dari instansi paling kecil, yaitu pemerintahan desa. Bagaimana kita menjalankan hukum dengan baik di situ, termasuk peraturan tertulis maupun peraturan lisan yang ada di desa tersebut. Bagaimana, apakah sesuai dengan kebudayaan masyarakat yang ada di desa tersebut. Nah, kemudian apakah peraturan tersebut kita susun dengan baik, peraturan perundang-undangan tersebut yang ada di desa, apakah benar-benar dipatuhi oleh masyarakat tersebut, apakah benar-benar dihormati, ditaati juga. Sebenarnya berbicara tentang ketidakadilan hukum ini sangat tergantung situasi. Saya bisa berbicara seperti ini karena saya belum berada di hal tersebut. Contohnya apabila saya dihadapkan ketika saya harus membela seseorang yang bersalah. Mungkin sekarang saya akan berbicara, saya tidak akan membela orang tersebut. Namun apabila dalam kenyataan bisa jadi saya akan membela tersebut dengan 1-2 pertimbangan lainnya. Menurut saya ingin hukum di Indonesia harus lebih baik, meskipun sulit ya. Jika bicara penegakan hukumnya, aparat penegak hukumnya, menurut saya jangan hanya bekerja secara administratif, tapi juga harus bekerja secara tupoksinya, bekerja secara semestinya gitu. Kemudian masyarakat agar lebih sadar, patuh, taat terhadap hukum ya. Dan juga di sini untuk lebih baik lagi ditekankan kepada masyarakat turut serta dalam berjalannya hukum. Salah satunya di lingkungan sekitar kita, misalnya menjaga keutuhan wilayah daerah kita ya, daerah tempat tinggal kita. Kemudian kalau saya menganut di mana ada masyarakat, di situ ada pelanggaran hukum ya. Indonesia tidak jauh dari politik ya. Intervensi dan berupa tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara itu harus dihilangkan ya. Pengaruh politik dalam proses penegakan hukum itu harus dihilangkan supaya lebih baik. Harapan saya semoga penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik ke depannya dan selalu berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Dan juga hukum di Indonesia mungkin lebih dipertegas lagi akan berdasarkan civil law atau common law sendiri. Korupsi, sebagai salah satu masalah utama, telah merusak tatanan hukum dan merugikan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi, atau KPK, berdiri sebagai garda terdepan dalam memerangi korupsi. Dengan segala tantangan yang dihadapi,
KPK terus bekerja keras untuk menegakkan integritas dan keadilan. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam penegakan hukum. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat dapat menjadi pendorong bagi para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Pendidikan hukum dan sosialisasi tentang pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari harus terus digalakkan. Reformasi di bidang hukum juga mencakup modernisasi sistem dan teknologi. Penggunaan teknologi informasi dalam proses hukum, seperti e-court dan e-tilang, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum. Di sisi lain, kita juga harus mengakui dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap proses penegakan hukum. Prinsip keadilan dan kemanusiaan harus selalu dijunjung tinggi, tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang efektif adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Mari kita bersama-sama mendukung upaya penegakan hukum di Indonesia, agar negara kita dapat menjadi lebih baik.